Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman selaku moderator dari kelompok 8. Nah, kelompok 8 kali ini akan menyajikan sebuah materi yang berjudul Manajemen Stres dalam Organisasi. Sebelum saya mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 8 ini. Anggota kelompok 8 ini ada 4 orang, di antaranya saya sendiri, Muhammad Rahman Fauzan Tamam, ada Agung Nugroho, ada Aliza Wirda, dan juga Nisrina Nur Aini. Oke, di sini ada pengertian stres menurut Panji Anuraga. Panji Anuraga mengatakan bahwa stres merupakan suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik ataupun mentalnya, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungannya dan dirasakan mengganggu dan mengancam dirinya. Lalu ada menurut Muhammad Surya. Muhammad Surya mengatakan bahwa stres merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami ketegangan karena kondisi-kondisi dan kondisi-kondisi tersebut dapat merubah dirinya atau mempengaruhi dirinya. Lalu selanjutnya ada sumber-sumber atau penyebab stres. Di sini ada Adam Indra Wijaya yang mengatakan bahwa sumber stres bisa berasal dari pekerjaan dan di luar pekerjaan. Nah, maksudnya dari pekerjaan ini adalah suatu bentuk tekanan dari atasan terhadap bawahannya. Nah, itu dapat membuat seorang karyawan menjadi terbebani dan beban tersebut bisa membuat orang tersebut menjadi stres. Lalu ada di luar pekerjaan. Nah, di luar pekerjaan ini bisa menyangkut kehidupan pribadi ataupun masalah keluarganya, masalah kehidupannya. Nah, misalkan ya, kondisi finansial seseorang. Apabila kondisi finansial seseorang tersebut kurang mampu, maka orang tersebut bisa saja mengalami stres. Lalu ada menurut Hani Handoko. Nah, Hani Handoko juga mengatakan hal yang serupa dengan Adam Indra Wijaya. Ada on the job dan off the job, di mana ini dalam pekerjaan dan di luar pekerjaan juga. Lalu ada menurut Muhammad Surya. Muhammad Surya memaparkan tiga. Ada lingkungan kerja, kondisi-kondisi di luar kerja, dan juga diri pribadi. Nah, diri pribadi ini diri pribadi kita juga dapat membuat diri kita sendiri menjadi stres. Contoh yang sedang ramai kali ini adalah overthinking. Overthinking ini adalah suatu kondisi stres seseorang terhadap memikirkan sesuatu yang berlebihan. Mungkin selanjutnya bisa dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu proses terjadinya stres. Untuk melihat gambaran bagaimana terjadinya stres, berikut ini model yang dikembangkan oleh Gibson meliputi penekanan dalam pekerjaan. Dalam penekanan dalam pekerjaan terdapat tiga macam penekanan yaitu penekanan lingkungan yang bersifat fisik seperti lampu penerangan, gaduh, polusi, dan lain-lain. Yang kedua adalah penekanan individual seperti konflik peradaban, keambiguan peranan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penekanan kelompok seperti hubungan kurang baik dengan teman sejawat, bawahan, dan atasan. Selanjutnya, penekanan dalam pekerjaan tersebut menjadi perbedaan individu yang meliputi demografis atau perilaku, kelamin, pendidikan, dan kesehatan fisik. Perbedaan tersebut menghasilkan tekanan yang berupa pengalaman psikologis atau fisik persepsi mengenai suatu tuntutan yang berlebihan terhadap orang. Tekanan tersebut mengakibatkan konsekuensi atau akibat, yakni subjektif kegelisahan perilaku, mudah terkena kecelakaan, kognitif tidak mampu mengambil keputusan yang sehat. Lalu ada dampak atau akibat stres. Muhammad Surya menjelaskan bahwa stres tidak selalu mempunyai pengertian negatif. Dalam kondisi tertentu, stres dapat berdampak positif. Stres itu disebut eustress. Adapun stres yang bersifat negatif disebut distress. Dikemukakan juga bahwa stres dapat menimbulkan konsekuensi dalam 4 aspek sebagai berikut, yaitu aspek psikologi, yaitu kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah aspek jasmani, yaitu kurang mampu membuat keputusan, gangguan saraf, dan lain-lain. Yang ketiga adalah aspek perilaku, yaitu kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, kurang bertanggung jawab, dan lain-lain. Yang keempat adalah aspek lingkungan, yaitu suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan kurang produktif, dan lain-lain. Adapun dampak stres menurut Cox secara umum, akibat dari stres ada beberapa kategori meliputi akibat subjektif, yaitu kecemasan, agresif, acuh tak acuh, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah akibat dalam bentuk perilaku, yaitu kecanduan alkohol, ledakan emosi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah akibat kognitif,
yaitu ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, banyak berkeringat, dan lain-lain. Yang keempat adalah akibat keorganisasian, yaitu ketidakhadiran produktivitas rendah, mengasingkan diri, dan lain-lain. Cox menjelaskan bahwa akibat tersebut merupakan konsekuensi potensial dari adanya stres, tetapi tidak berarti bahwa stres akan selalu menimbulkan akibat seperti yang dijelaskan tadi. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggapan atau respons terhadap stres. Tanggapan atas stres dikenal dengan adaptasi. Berkenaan dengan adaptasi telah dikemukakan oleh Hans Selye yang dikutip oleh Gibson et al. Yang disebutnya sebagai GAS atau General Adaptation Syndrome. Ia menyatakan bahwa ada 3 fase dalam menanggapi stres, yaitu tahap bahaya atau alarm, tahap perlawanan atau resistance, dan tahap kelelahan atau exhaustion. Tingkat pertama dari General Adaptation Syndrome atau gejala adaptasi umum, yaitu alarm. Badan menunjukkan perubahan karakteristik dari paparan pertama dari stresor pada waktu yang sama, ketahanan yang menurun. Contoh di tempat kerja, suatu permintaan oleh seorang manajer untuk mengajukan anggaran dalam 3 hari. Tingkat kedua dari General Adaptation Syndrome yaitu resistance. Tahap kedua ini terjadi jika terus terpapar karena stresor tidak sesuai dengan adaptasi, ketahanan naik di atas normal. Contoh di tempat kerja, menjadi marah pada suatu pertemuan karena anggaran masih belum selesai dan waktu berlalu tanpa ada pekerjaan anggaran yang terjadi. Tahap ketiga dari General Adaptation Syndrome yaitu keletihan atau exhaustion. Menyusul terus terpapar kena stresor yang sama, badan telah menjadi menyesuaikan, akhirnya energi adaptasi dikeluarkan. Contoh di tempat kerja yaitu tidak tidur, insomnia, khawatir tentang anggaran, letih secara total dan fisik. Terima kasih, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai strategi manajemen stres. Stres dalam organisasi dan manajemen merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap pemimpin atau manajer. Oleh karena itu, pemimpin bertanggung jawab terhadap pengamanan dan kelancaran tugas-tugas yang diberikan oleh organisasi. Menurut Gibson pada tahun 1993 mengungkapkan bahwa dalam menangani stres ada beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu dengan memastikan apakah stres itu ada, lalu menganalisis penyebab-penyebab adanya stres tersebut. Kemudian, penanggulangan stres ini dapat dilakukan dengan mengambil tindakan penanganan dengan program keorganisasian dan program individual sebagai strategi. Dalam program keorganisasian antara lain menyangkut analisis peran, seperti penentuan kembali peranan-peranan, beban peran, dan melaksanakan prosedur pengurangan stres. Sedangkan program secara individual menurutnya lebih cenderung menekankan upaya-upaya pada unsur fisik, seperti pengenduran urat saraf, bersemedi, dan kontrol proses biologis. Dan adapun menurut Stephen Perobin mengemukakan bahwa ada 2 pendekatan dalam mengelola stres, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Pendekatan individual menjelaskan bahwa seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pelaksanaan teknik manajemen waktu, meningkatkan pelatihan fisik, pelatihan pengenduran atau relaksasi, dan memperluas jaringan dukungan sosial. Dan pendekatan organisasional menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan stres, terutama tuntutan tugas dan peran. Struktur organisasi dikendalikan oleh manajemen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami, bisa teman-teman ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sajikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.